Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita. Kita akan masuk ke dalam pembahasan ushul fikih, di mana tentu adalah ini ilmu yang paling penting dari ilmu-ilmu syariat ya, karena dalam ilmu ushul fikih ini menggabungkan berbagai ilmu syariat ya, sehingga dihasilkan pemahaman yang benar ya, memahami Al-Quran dengan benar, memahami hadis dengan benar, dan juga bisa menghasilkan kesimpulan-kesimpulan hukum yang benar. Itu semuanya sangat dipengaruhi oleh ilmu ushul fikih. Dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya ya, paling tidak sebagai bekal kita masing-masing ya di dalam mengamalkan Islam ini yang berdasarkan Quran dan hadis ya, dengan pemahaman yang benar ya, minimal untuk diri kita ya. Selebihnya kita bisa menjadikan ilmu ini ya, menjadikan kita sebagai orang yang faqih ya, sebagai orang yang disebutnya faqih, ahli fikih di dalam agama ini ya, bahkan lebih jauhnya menjadi seorang mujtahid ya, yang bisa memberikan pemahaman Islam yang benar kepada umat, kepada orang lain. Nah, di sini dibahas setelah muqaddimah dari ilmu mantik, langsung kepada pembagian hukum. Ya, ada di situ judulnya Taqsimu Ahkami Taklifi. Ya, pembagian hukum-hukum taklifi ila khamsati aqsamin, kepada 5 bagian, 5 macam. Wa haqaiqiha, ada judulnya enggak di situ? Ada. Wa haqaiqiha, dan hakikat-hakikatnya. Pertama, pembahasan pertama tentang ushul fikih setelah Nah, di sini sebagaimana yang saya pernah jelaskan tentang muqaddimah ushul fikih ya, bahwa yang dibahas dalam ushul fikih itu ada berapa macam ya, yaitu ada 4 macam ya. Yang dibahas dalam ushul fikih itu ada 4 bagian ya. Yang pertama tentang ya al-hukmu, hukum. Yang kedua tentang dalil. Yang ketiga tentang al-istidlal. Yang keempat tentang al-mujtahid ya, mujtahid atau mustadil ya, orang yang berdalil, orangnya.
Ya, kalau dalam bahasa Imam Ghazali di dalam Al-Mustasfa, ya, karena memang Rodu'tun Nadir ini juga ringkasan dari Al-Mustasfa, beliau mengistilahkannya, ya, al-hukmu itu dengan as-samaroh. Ya, jadi ini ibarat sebuah pohon. Ya, ibarat sebuah pohon. Hukum ini diibaratkan sebagai as-samaroh, buahnya. Sebagai buahnya. Kemudian dalil itu al-musmir, yang memberi buah, dia pohonnya. Al-musmir, dalil itu adalah bagaikan al-musmir, yang memberikan buah, yang menghasilkan buah atau pohon. Nah, sedangkan al-istidlal itu adalah al-istismar, caranya. Ya. Istismar. Ya, istismar. Al-istismar. Istidlal itu adalah al-istismar, cara mengambil buah itu bagaimana caranya dari pohon. Ya. Nah, sedangkan al-mujtahid adalah al-mustasmir, orangnya, mustasmir. Ya, orang yang mengambil buah itu. Ya, jadi dalil itu bagaikan sebuah pohon, ya, di dalam pohon itu ada buah, yaitu hukum. Buahnya itu adalah hukum. Jadi dari dalil dipahami, ya, sehingga menghasilkan hukum, membuahkan hukum. Ya, nah bagaimana cara memetik buahnya itu? Ya, nah ada caranya, namanya istidlal, istismar. Istidlal itu bagaimana cara memahami dalil ini, ya, cara mengambil buah sehingga bisa dipetik buahnya. Ya, sedangkan al-mujtahid atau al-mustadil, orang yang berdalilnya, yaitu diibaratkan al-mustasmirnya, orang yang ngambil buahnya itu orangnya. Ya, nah dalam pembahasan usul fikih tidak akan keluar dari 4 pembahasan ini. Hanya ini yang dibahas dalam ilmu usul fikih itu. Ya, cuman yang para penulis kitab-kitab usul fikih itu kadang-kadang berbeda dalam urutannya. Misalnya ada yang membahas dalil dulu, ya, ada yang membahas hukum dulu, ada yang membahas. Jadi berbeda-beda cara sistematikanya, ya. Cuman mereka tidak akan keluar. Nah, nanti ketika membahas mujtahid, nah ini akan dibahas juga kebalikan dari mujtahid adalah al-muqallid. Ya, ada yang kebalikannya dibahas juga. Supaya karena kan untuk memahami sesuatu itu, ya, akan lebih dipahami kalau dibahas kebalikannya. Ya, misalnya membahas orang beriman, ciri orang beriman. Ya, akan lebih jelas ketika dibahas lawan dari keimanan itu adalah, ya, kafir, dan orang kafir dibahas juga orang kafir. Jadi lawannya. Ya, nah di dalam kitab ini langsung kepada pembagian hukum taklifi. Tapi sebenarnya kita perlu tahu dulu apa makna dari hukum itu, apa artinya. Ya. Hukum, ya, apa arti hukum? Hukum itu apa? Al-hukmu apa artinya? Hukum itu maknanya adalah, ya, nisbatu, ya, menisbatkan syai'in, ya, nisbatu syai'in li akhar, pada yang lainnya, biwas isbatan. Ini menurut bahasa, ya, isbatan au nafian.
Jadi hukum menurut bahasa adalah isbatu syai'in akhar isbatan aw nafyan. Jadi yang disebut hukum itu adalah menisbatkan sesuatu kepada yang lainnya, ya, baik dalam rangka menetapkan atau meniadakan. Ya, dalam rangka menetapkan atau meniadakan. Misalnya gini, misalnya HP, ya, HP itu kan sesuatu, ya, menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Misalnya menisbatkan kata bagus, ya, kepada HP. HP itu bagus. Ya, nah kalau kita mengatakan HP itu bagus, berarti menetapkan, membuat suatu ketetapan, ya, suatu nisbat, ya, kepada HP, yaitu bagus, ditetapkan. Au nafian atau meniadakan. Aku katakan HP itu tidak bagus. Kalau pakai tidak, ya, meniadakan, itu nafian. HP itu tidak bagus. Ini yang disebut hukum. Jadi hukum itu adalah menilai sesuatu, menghukumi sesuatu. Ya, gitu, menilai sesuatu, menghukumi sesuatu, ini yang disebut dengan hukum. Ya, hukum itu dalam pembagian secara keseluruhannya sebenarnya ada 3. Ya, ada 3. Satu, hukmu hukmul adi, ya, al-hukmul adi, ya, al-hukmul adi. Yang kedua al-hukmul aqli. Yang ketiga al-hukmul syar'i. Ya. Hukum adi itu artinya kebiasaan, suatu kebiasaan. Ya, kita misalnya menghukumi berdasarkan kebiasaan, ya, atau berdasarkan sunatullah yang terjadi di alam ini. Ya, misalnya api itu membakar, ya kan? Itu kan api itu hukumnya adalah membakar. Ya, itu berdasarkan apa? Berdasarkan adi, ya, atau adat, ya, al-adah, kebiasaan. Ya. Misalnya apa lagi? Ya, itu hukum adi, ya. Betul, itu hukum adi. Nah, ini hukum adi ini bisa ditemukan, bisa didapatkan melalui eksperimen. Ya, melalui penelitian. Itu namanya hukum adi. Ya, hukum adi melalui penelitian, eksperimen. Ya, karena dia adalah sesuatu yang berulang-ulang, sehingga menjadi suatu ketetapan, menjadi suatu hukum. Ya, yang terjadi di alam ini, dan ini merupakan sunatullah. Ya kan? Sunatullah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berubah. Ya, cuman dia bisa dengan kekuasaan Allah bisa ada pengecualian, ya, kalau Allah sudah menetapkan kehendaknya. Misalnya api itu membakar, ketika Allah mengatakan ketika api itu akan membakar Nabi Ibrahim, ya, Allah mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, itu ada pengecualian. Jadi hukmul adi ini dia menerima pengecualian, ya, atas dasar kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hukum adi. Yang kedua, hukum akli, hukum akal, logika. Ya. Itu hukum akal. Ya, ya, hitungan, ya. Itu hukum akal ini banyak dibahas dalam ilmu mantik. Ya. Hukum akal ini.
Ya, misalnya kalau dalam ilmu mantik ada kias ya atau silogisme, ya misalnya dikatakan setiap manusia itu akan mati, ya kan? Ahmad adalah manusia, maka sama dengan Ahmad akan mati, yaitu hukum akal seperti itu. Ya, itu kias dalam ilmu mantik. Nah, sedangkan yang ketiga hukum syar'i. Hukum syar'i ini syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini sebenarnya hukum itu terbagi 3. Ya. Hukum syar'i, syariat. Ya, jadi hukum syariat ini adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik secara langsung melalui Al-Qur'an ataupun melalui sunnah Rasulullah SAW, karena semuanya adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang semata-mata memberikan hukum itu adalah Allah. Ya, makanya dikatakan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nabi itu dia sebenarnya tidak memberikan hukum dari dirinya, dia hanya menyampaikan hukum dari Allah. Ya, begitu juga para ulama, mereka hanya menyampaikan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita jangan menganggap ya ketika ulama beristihad menetapkan suatu hukum, jangan menganggap bahwa ulama itu membuat hukum, bukan. Ya, ulama itu mereka menyampaikan hukum dari Allah berdasarkan ijtihad mereka. Makanya ijtihad itu tidak sembarangan. Ya kan? Ada syarat-syaratnya gitu ya. Ada kemampuan yang harus dimiliki, karena semata-mata menyampaikan hukum Allah yang memang belum jelas melalui ijtihad, dan itu adalah sebagai hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Nah, ini suatu pemahaman yang harus sejak awal kita pahami, bahwa tidak ada hukum kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan hukum syar'i ini. Karena yang dibahas dalam ushul fikih adalah hukum syar'i. Hukum syar'i. Jadi ushul fikih ini membahas hukum apa? Hukum syar'i, syariat. Ya. Saya juga membawa ini ya, kitab atau nazom ya, Al-Kaukabus Sati yang ditulis oleh Imam As-Suyuti ya. Beliau menazomkan dari kitab Jam'ul Jawami ya, yang ditulis oleh Ibnu Subki. Ya, di sini memuat ringkasan kumpulan yang mencakup berbagai kitab. Bahkan dikatakan ya, kitab ini memuat ya inti-inti dari ilmu ushul fikih yang diambil dari seratusan kitab. Ya, seratusan kitab. Ya, mi'ati musannaf. Ya, makanya di sini di muqaddimah Imam As-Suyuti memuji sekali kitab ini, sehingga beliau membuatnya menjadi nazom. Asalnya Jamul Jawami itu biasa ya, bukan nazom, tapi kemudian dibuat nazom oleh Imam As-Suyuti. Ya. Dia mengatakan misalnya doman tuha jam'al jawami illadzi hawa usul al-fiqhi wad dini syar'i. Ya, aku memuatkan ya di dalam buku ini, yaitu Jam'ul Jawami yang memuat usul fikih dan agama. Idlam ajid qabli man abdahu nazman wala bi'aqdihi halahu. Ya, di mana beliau sangat memuji sekali. Aku belum mendapatkan nazom terhadapnya, walam yakun min qablihi qad ulifa, belum ada yang disusun seperti kitab itu. Ya. Nah, ini juga saya akan jadikan panduan untuk lebih melengkapi ya pembahasan kita ya ushul fikih yang menyertai kitab Raudhatun Nazir. Nah, di sini dikatakan jelas ya. Ya, walaisa li ghairillahi hukmun abadan. Ya, jadi tidak ada hukum ya dari selain Allah. Hukum itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum syar'i itu ya berasalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kemudian kita hukum syar'i itu apa pengertiannya hukum syar'i itu?
Hukum syar'i itu apa? Hah? Pengertiannya apa hukum syar'i? Ya, ada mana disebutkan pengertian dari hukum syar'i itu? Udah pernah tulis belum dulu? Khitabullah ya. Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil ya, khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafina Kitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina atau pakai bentuk ini aja, bentuk mufrad ya biar enak. Ya. Jadi pengertian yang saya tulis ini ya, hasil dari apa yang terdapat di dalam kitab-kitab fi'lil mukallafi min haitsu. Ini ada ditambah min haitsu annahul mukallaf. Bil iqtidai awit tahyiri awil wad'i. Ya. Ini udah pengertian lengkap ini, lengkap ya, pengertian yang lengkap. Ya, jadi hukum syar'i itu khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf min haitsu annahu al-mukallaf bil iqtidai awit takhyiri awil wad'i. Ya, di sebagian buku kitab enggak ada kata min haitsu annahu al-mukallafnya, enggak ada. Ya, ini min haitsu annahu al-mukallaf ini terdapatnya di kitab Jam'ul Jawami. Ya, Jam'ul Jawami yang nazumkan oleh As-Suyuti ini. Ya. Cuman kalau dilihat di Jam'ul Jawami itu enggak secara langsung disebutkan bil iqtida wa tahir al-wadinya. Hanya sampai min haitsu anal mukallaf. Dah segitu pengertiannya. Ya, sehingga kita tidak mengetahui pembagiannya. Sebenarnya dengan disebutkan bil iqtidai awil takhyiri awil wadi, ini adalah pembagiannya. Ya. Al-hitabullah, apa hitabullah itu? Hitabullah apa itu? Hitab, yang disebut hitab apa? Muhotob, kalau yang diajak bicara muhotob. Hitabnya itu apa?
Yang disebut hitob ya, ini pengertiannya ini. Yang disebut hitob taujihul kalam difahamihi. Ini yang disebut hitob. Taujihul kalam mengarahkan suatu pembicaraan. Ini yang disebut hitob ya, pengertiannya biar jelas. Hitob itu taujihul kalam, mengarahkan pembicaraan, lifhamihi, untuk memahamkannya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan atau perkataan firman-Nya ya, mengarahkan firman-Nya itu ya, yang apa al-muta'alliqu, yang berkaitan bi fi'lil mukallaf, dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf itu apa? Hah? Yang disebut mukallaf itu, ini kan maksudnya manusia kan, tidak semua manusia. Yang disebut mukallaf itu apa? Ya, kita bisa mendefinisikan dari syaratnya. Yang disebut mukallaf, al-mukallaf itu ya, al-baligu, yang balik, al-aqilu, yang berakal, al-fahimu, paham, lima yukhatabu bihi. Ya, lima yukhatabu bihi. Ini yang disebut dengan mukallaf. Al-baligu, al-aqilu, al-fahimu, lima yukhatabu bihi. Ya, yang balik. Nah, berarti kalau yang belum balik dia disebut mukallaf. Artinya mukallaf itu adalah orang yang sudah memiliki kewajiban ya terhadap syariat. Ya, orang yang sudah mempertanggungjawabkan amalannya. Ya, dia berkewajiban untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi sudah dicatat. Kalau taatnya dicatat, dosanya dicatat. Kalau yang belum balik kan belum dimulai lembaran itunya, catatannya. Jadi balik, akil yang berakal. Nah, berarti kalau orang yang udah balik tapi tidak berakal, bukan mukallaf, orang gila, orang yang hilang akalnya, rusak akalnya, ya, atau cacat dalam akalnya ada. Ya. Kemudian al-fahim ditambah juga paham terhadap terhadap perkataan yang diarahkan kepadanya, terhadap hitob dari Allah. Dia paham terhadap hitob dari Allah. Ya. Nah, ada orang yang balik berakal tadi tidak paham itu, dia balik berakal, dia tidur misalnya, tidur. Orang tidur itu mukallaf bukan? Ya. Bukan, karena akal, walaupun akalnya ada tapi tidak memahami. Misalnya orang tidur kamu suruh sholat, dia tidak mendengar. Ya, ini yang disebut mukallaf. Jadi hukum syar'i itu adalah hitob Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan, ingat ya, perbuatan. Nah, maka dengan perbuatan mukallaf ini berarti bukan selain perbuatan mukallaf, karena ada hitob Allah yang berkaitan dengan zat Allah, misalnya membicarakan tentang innallaha alimun, ya, sungguhnya Allah maha mengetahui. Itu kan hitob Allah. Quran itu semua hitob Allah. Ya, ada yang di Quran itu ada yang berkenaan dengan zat Allah, ada yang berkenaan dengan sifatnya,
Ya, ada yang berkenaan dengan ciptaannya, makhluk-makhluknya, ya, misalnya tentang langit, tentang bumi, ya kan? Gitu. Inna apa? Misalnya Quang apa di dalam surah An-Naba misalnya, alam najalil ardo mihada wal jibala auta. Itu kan hitab Allah, tapi berkenaan dengan apa? Bumi, ya kan? Gunung, ya, langit, matahari, itu hitab Allah tapi berkenaan dengan makhluk-makhluknya. Ya, ada juga berkenaan dengan mukallaf tapi bukan pekerjaannya. Bukan pekerjaannya, kan banyak di Quran menceritakan tentang mukallaf, tentang orang beriman, tentang orang-orang, ya, tentang manusia, ya. Gitu. Itu kan diceritakan, tapi bukan perbuatannya yang dijelaskan. Gitu, ya. Nah, ada juga berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Misalnya inna khalaqnakum wa ma ta'lamun. Wa ma ta'malun, bukan ta'lamun, ta'malun. Ya, di Quran ada. Kami menciptakan kalian, itu kan kalian mukallaf. Wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat. Ta'malun bukan ta'lamun, ta'malun. Apa yang kalian perbuat. Perbuatan berarti kan berkenaan dengan perbuatan mukallaf tidak berarti? Ta'malun, apa yang kalian perbuat berkenaan tidak? Berkenaan dengan perbuatan mukallaf, tapi ini bukan termasuk hukum syar'i. Kenapa? Karena ini pentingnya ada kata min haitsu anal mukallaf. Pentingnya ada kata min haitsu anal mukallaf. Ya, dari segi min haitsu, dari segi dia sebagai mukallaf. Dari segi dia sebagai mukallaf. Ini tidak ada kaitannya dengan mukallaf. Ya, ini hanya mengatakan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ya. Tidak berkaitan dengan bahwa dia itu kaitannya sebagai mukallaf. Dia diperintahkan apa, dilarang apa. Ya, tidak ada kaitannya. Jadi yang dimaksud perbuatan mukallaf itu adalah nanti tentang berkenaan dengan perbuatannya, apakah dia diperintahkan, dilarang, atau diberikan pilihan, ya, atau diberikan tanda. Nah, maka itu dibagi ke dalam 3 ini. Bil iktidai, kalau iktidai itu tuntutan. Ya, iktidai itu atau dalam istilah lainnya tolab, ya. Tolab, tuntutan. Ya, permintaan. Jadi bil iktidai atau tolab. Nah, iktidai itu ada 4 berarti. Ya, wajib, sunnah, haram, makruh. Mubah nanti maksudnya ke takhir, bukan iktidai. Iktidai itu tolab, menuntut. Menuntut itu ada 2, tolabul fi'li dan tolabul tarki. Ya, tolabul fi'li menuntut untuk dikerjakan, tolabul fi'li menuntut untuk dikerjakan. Nah, menuntut untuk dikerjakan ada 2, jazim, goer jazim. Ya, udah pernah ditulis belum itu? Belum. Wah, ini. Padahal dulu perasaan sudah. Tolabul fi'li, ya, menuntut untuk dikerjakan ada 2. Ada jazim, ada goer jazim. Apa artinya? Tolabul fi'li menuntut untuk dikerjakan, jazim yang mesti. Nah, kalau yang mesti namanya apa? Ya, al wajib atau al wujub, ya. Al wujub, nama ininya wujub. Ya, al wujub atau wajib. Kalau goer jazim berarti sunnah atau an-nadbu, ya, mandub, nadbu. Nah, kemudian tolabut tarki juga sama. Tolabut tarki menuntut untuk ditinggalkan ada 2, ada jazim dan goer jazim. Yang jazim berarti apa? Yang harus, mesti ditinggalkan? Haram, ya, atau al-hazru, ya, atau al-haram. Ya. Kemudian ada yang goer jazim, tidak mesti, namanya apa? Al-karohah, makruh, al-karohah. Jadi ada 4, ya, iktidai ini ada 4 berarti, mengandung 4 hukum di sini. Ya.
Kemudian awit takhir atau pilihan. Pilihan apa? Ada berapa? 1, mubah. Dia ada mubah saja. Pilihannya pilihan boleh mengerjakan, boleh meninggalkan. Itu namanya takhir, pilihan, mubah. Awil wadi atau hukum wadi. Nah, hukum wadi nanti banyak. Ya, ada yang mustakil, ada yang tabi, ya ada yang menyendiri, ada yang mengikuti. Ya, seperti yang menyendiri itu sebab, ya as-sabab, ya al-illah, as-sabab dengan al-illah dekat, ya. Kemudian asyartu al-mani, syarat dan penghalang. Ya, nanti ada lagi namanya as-sihhatu al-fasad. Ya, sihat sah tidaknya. Itu hukum juga, tapi bukan disebutnya hukum wadi. Ya. Ada lagi misalnya kodo, ya ada kodo kan, ada adaan, kodoan, iadatan. Itu namanya hukum wadi. Nanti akan dibahas semua ini. Ya, makanya sebelum masuk ke pembahasan kamu harus diberikan gambaran tentang pembagiannya dulu supaya tidak pusing. Nah, hukum syar'i itu terbagi dua ya. Ibtido dan tahir disebutnya hukum syar'i yang namanya taklifi. Ya, jadi taklifi itu hukum syar'i yang taklifi adalah ibtido dan tahir, jadi 5, ya kan? Ya, apa saja? Wajib, sunnah, haram, mandub, haram, makruh dan mubah. Taklifi itu maksudnya. Nah, yang kedua ada hukum wad'i. Wad itu yang ini. Jadi ada 2, ini dibagi 2. Jadi hukum syar'i dibagi 2, ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Ya. Nah, ini di sini langsung membahas ke hukum taklifi, enggak dijelasin dulu pembahasan pengertian hukumnya, makanya saya sampaikan dulu. Ya, jadi dalam buku itu langsung menyebutkan pembagian hukum taklifi. Padahal hukum taklifi termasuk hukum syar'i yang pembagiannya ada 2. Ya, nah maka kamu bisa paham kalau saya jelaskan di sini ya sedikit. Taksimu aqsamit taklif, pembagian hukum taklifi. Ila khamsati aqsam, kepada 5 pembagian wa haqaiqiha dan hakikat-hakikatnya. Artinya makna-maknanya. Bagaimana pembagiannya di sini disebutkan? Aqsamu ahkamit taklif khamsatun. Ya, pembagian hukum taklif itu ada 5. Wajibun, nah di sini disebutkan wajibun, wajib, wa mandubun dan mandub, ya atau sunnah, wa mubahun dan mubah, wa makruh, wa mazhur. Mazhur itu haram, ya. Nah, bagaimana bisa terbagi kepada 5 ini? Maka dijelaskan wajhu hadhil kismati, bentuk pembagian ini atau gambaran pembagian ini. Jadi bisa terbagi kepada 5 ini, bagaimana gambarannya? Maka dijelaskan anna hitaba syar'i, bahwa hitab syariat itu tadi yaitu ya hitabullah al-muta'alliq fi'lil mukallaf. Ya. Hitab syar'i, hitab maksudnya hitab Allah, hitab syariat, imma an yarida, imma di sini apa artinya? Kalau ada pun amma, ini imma di sini bisa atau ada, katakanlah ada lah. Imma an yarida, ada yang datang, ya, atau ada yang datang biqtida'il fi'li, itu tadi iqtida, ya, ada yang menuntut mengerjakan, awitarki atau
meninggalkan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada iqtidaul fi'li atau tolabul fi'li dan tolabut tarki, awit tahiri atau apa? Atau tahir pilihan. Bainahuma di antara keduanya. Maksudnya di antara mengerjakan dan meninggalkan. Nah, di sini nggak disebutkan wadi'nya karena memang sedang membahas apa? Taklifi. Ya, wadi'nya nggak disebutkan. Falladzi, maka yang yaridu datang biqtida'il fi'li, tuntutan mengerjakan, amrun adalah perintah. Jadi kalau menuntut mengerjakan berarti namanya apa? Perintah. Makanya pengertian amrun itu apa yang sudah kamu pelajari? Bukan, itu pengertiannya wajib. Enggak, amrun tolabul. Oh, enggak belajar bahasa Arabnya. Amrun. Bukan, tidak dengan bahasa Arabnya jadi sulit kamu belajar usul fikih. Tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Itu perintah. Perintah itu kan menuntut mengerjakan dari atasan kepada bawah, itu namanya perintah. Kalau dari bawahan ke atasan, perintah bukan. Permohonan, doa kalau kepada Allah. Ya. Kalau kepada sesama apa? Enggak, meminta mengerjakan kepada yang sederajat. Kalau perintah kepada yang bawahan. Kalau ke sederajat namanya iltimas bahasa Arab. Ya. Sebagai apa kalau dalam bahasa Indonesianya? Kepada teman itu bukan merintah kan, berarti apa? Bukan permohonan juga. Sebagai apa sih pengorbanan pertemanan kita? Ada istilahnya nggak dalam bahasa Indonesia? Kalau bahasa Arab sebenarnya iltimas. Tidak ada. Ya. Bantuan. Ya bisa jadi. Fa iniktarona, dia jelaskan. Fa iniktarona bihi, kalau disertai, iniktarona itu disertai. Ya, fa iniktarona kalau disertai bihi dengannya, isy'arun. Ya, isy'arun itu tanda, ya, atau berita. Ya, berita ya atau tanda. Bi adamil iqabi, tidak adanya siksaan. Ya, jadi kalau disertai ya dengan berita yang menunjukkan tidak adanya siksaan, ala tarki, dari meninggalkan, fahuwa nadbun, maka dia itu ya mandum ya atau sunnah. Jadi ini pakai menurut bahasa beliau. Ya, kalau disertai dengan berita, itu berita ini dari mana? Berita dari mana? Dari Allah. Ya, dari Al-Qur'an, dari hadis. Ya, yang memberitakan adanya apa? Atau tidak adanya siksaan. Siksaan dari apa? Dari meninggalkan. Ini kan sedang membahas perintah. Nah, kalau di Al-Qur'an dan hadis ada berita yang berisi siksaan bagi yang kalau meninggalkan, ya, maka dia wajib. Kalau tidak ada berarti sunnah. Ya, misalnya di Quran atau hadis ada nggak berita atau ancaman dari diberikan siksaan bagi yang meninggalkan sholat 5 waktu? Ada nggak? Ada. Berarti hukum sholat 5 waktu itu apa? Wajib. Nah, kalau tidak ada ancaman siksaannya, maka dijelaskan wa illa, kalau tidak ada, fayakunu, enggak, maksudnya ini dibalik ya, ini istilahnya dibalik. Kalau ada berita yang menunjukkan tidak ada siksaan, dia mandub. Wa illa, jika tidak, maksudnya jika ada hukuman, jika ada berita tentang siksaan, fayakunu ijaban, maka menjadi wajib. Jadi dibalik bahasanya itu. Ya, bahasanya dibalik. Jadi kalau tidak ada siksaan, dia itu menjadi mandub. Kalau ada menjadi wajib, jelas.
Walladzi yang kedua, walladzi yaridu, ya, dan yang datang. Biqtida'i tarki dengan tuntutan meninggalkan, nahyun adalah larangan. Fa in asy'ara, ini yang sama tadi menggunakan masdarnya isy'ar, sekarang fiilnya asy'ara. Kalau berita, ada berita, ya, ada keterangan, bi adamil iqab, tidak ada hukuman alal fi'li dari mengerjakan, tidak adanya siksaan dari mengerjakan, fakarohatun, maka dia itu adalah makruh, wa illa fahazrun, kalau tidak maka dia itu adalah haram. Saya ada larangan, tapi tidak ada siksaan kalau dia mengerjakan, maka masuknya apa? Makruh. Ya, misalnya dilarang duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat. Ya, itu kan larangan. Ya, ada ancaman siksaan tidak? Tidak ada, maka makruh. Duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat, maksudnya sholat tahiyatul masjid ketika datang ke masjid, ya, makruh. Maka mengerjakan sholatnya menjadi apa? Sunnah. Ya. Tapi kalau ada ancaman siksaan, maka dia itu menjadi haram. Nah, jadi wajib. Kan ini larangan. Iya. Gitu. Jadi ini sebenarnya ini ada sambungannya di situ. Fahajrun setelah itu apa? Ada sambungannya enggak atau langsung ke paslun? Wahadul wajib. Wah, ini sebenarnya ada yang kelewat pembahasannya. Tapi emang dari sananya kayak gitu. Ini kan tadi dibahas yang wajib, mandub, ya, haram dan makruh. Yang mubahnya nggak disebut. Harusnya ada lagi penjelasan, ya kan? Ya, pain misalnya apa? Pain huyiro, gitu ya. Pain huyiro bainal fi'li wa tarki. Ini bahasa dari saya. Ya, kalau dipersilahkan untuk memilih antara mengerjakan dan meninggalkan, pamubah, maka dia adalah mubah. Jadi bisa ditambahin penjelasannya. Ya, walaupun sebenarnya yang sebelumnya sudah ada kata-kata tahyir kan, ya, bahkan di awal juga sudah disimpulkan, ya, kelima hukum taklifi tersebut. Ya, jadi ketika kita membahas tentang hukum syariat, ya, yang kita bahas dalam fikih itu tujuannya kelima hukum tadi, hukum taklifi tadi. Tujuannya adalah untuk bisa memahami suatu pekerjaan itu apakah hukumnya wajib, mandub, ya, makruh, mubah, dan haram. Jadi tujuannya ke sana. Apakah semua permasalahan bisa ditentukan hukumnya? Kenapa tidak? Tidak apa? Kan setiap permasalahan jadi belum tentu ada hukumnya, soalnya kan waktu yang sebelumnya mungkin belum ada. Nah, kalau kita hanya mengandalkan apa yang tersurat, ya, apa yang tersurat di dalam Quran dan hadis, ya, itu berarti banyak permasalahan yang tidak diselesaikan oleh Quran dan hadis. Karena banyak permasalahan yang baru. Nah, permasalahannya sekarang pertanyaannya, permasalahan yang baru itu ada hukumnya tidak? Ada. Bagaimana caranya? Ya, bukan hanya kias, ini dalil, ya. Nanti pembahasan dalil, ya, bukan hanya kias dalilnya, dalil itu banyak. Ya, ada kias, ada apalagi ijma, ya, ada istishab, ya, istisna dan sebagainya. Nah, ini dalam pembahasan dalil. Ya, maka disinilah pentingnya ada istidlal. Ada istidlal itu adalah
memahami dalil ini dari dalil yang ada, ya, yang nantinya itu bisa dihasilkan suatu hukum, ya, terhadap suatu permasalahan yang baru. Ya, karena kalau misalnya dalam Quran dan hadis yang tersuratnya tidak disebutkan secara jelas, tapi kan ada mana tersiratnya, ya kan? Nah, disitulah adanya istihad. Istihad itu begitu. Jadi oleh karena itu bisa kita katakan bahwa di setiap permasalahan atau di setiap keadaan pasti ada hukumnya. Ya, makanya menjadi suatu kesimpulan, ya, likulli syai'in, bagi setiap sesuatu hukumullah, ada hukum Allah di sana. Ya, likulli syai'in hukumullah. Bagi setiap sesuatu, segala sesuatu, khususnya perbuatan manusia kan berkaitan perbuatan mukallaf, ya, itu terdapat hukum Allah di sana. Ya, nah pekerjaan istihad inilah, ya, dengan usul fikih inilah yang kemudian bisa sampai kepada hukum Allah itu, ya, kepada hukum Allah itu. Khususnya yang taklifi yang 5 tadi, pasti ada hukumnya dalam segala sesuatu. Ya, itu bisa kita simpulkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, misalnya ayah sabul insanu an yutroka suda. Ya kan? Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja? Maksudnya dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban dan tanpa hukum yang mengikatnya. Ya, jadi apakah manusia mengira dia dibiarkan bebas begitu saja tanpa ada hukum, ada suatu hukum yang mengikat dia? Ya, jadi ada hukum Allah dalam setiap sesuatu. Misalnya rokok, ya, misalnya rokok. Kan zaman Nabi belum ada, ya, zaman sahabat tabi'in belum ada. Ya, apakah karena memang dulu belum ada dan tidak disebutkan secara jelas dalam Quran, lalu tidak ada hukumnya? Hukumnya itu ada. Bisa disimpulkan hukumnya melalui apa? Melalui ijtihad. Ijtihad itu nanti dengan berbagai dalil, ya, bukan hanya kias, kamu tahu hanya kias saja. Ya, dengan kias, dengan yang lainnya, ya, dengan masalah-masalah sebagainya, sehingga nanti dihasilkanlah hukum. Nah, disinilah hal-hal yang belum jelas, ya, yang dilakukan melalui ijtihad itu bisa terjadi perbedaan pendapat. Makanya dalam hukum rokok misalnya berbeda pendapat para ulama, ada yang mengharamkan, ada yang mengamakruhkan, bahkan ada yang membolehkan. Perbedaan pendapat, perbedaan karena itu di situ. Ya, ijtihad itulah. Nah, bagaimana caranya dalam berijtihad? Nah, inilah pentingnya kita belajar usul fikih supaya kita tidak menjadi orang yang taklid. Ya kan? Ya, yang hanya ikut-ikutan tapi tidak tahu ilmunya. Ya, walaupun kita belum bisa menghasilkan suatu hukum, misalnya yang penting kita paham ulama itu ketika menyimpulkan hukum, ya, apa dasarnya, bagaimana caranya, lalu kita ikuti ulama tersebut, ya kan? Kalau taklid itu kan nggak tahu sama sekali, yang penting kata ulama itu gitu. Ya, nah inilah tujuan dari kita belajar usul fikih. Ya. Sampai situ ada pertanyaan? Sedikit aja dulu, satu paragraf, baru satu paragraf.